Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Semoga teman-teman subscriber dimanapun anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips korek harian. Jenisnya ya kategori ini korek harian motor Yamaha F80. Karena apa kok dikorek ya, sedangkan motor standar dia bagus. Ini koreknya itu bertujuan supaya lebih responsif, yang pertama. Yang kedua, koreknya supaya membuat piston dia lebih awet. Namun dikorek di sini kita menggunakan standar saja, tidak menggunakan unggul-unggul yang ekstrim, itu enggak. Oke, dimana ini boring F80 ya. Ini sekedar review, ini boring F80 atau blok piston F80, dia full besi. Jadi untuk pengorterannya dia harus ringan seperti motor Grand ya. Sejatinya dua tak semua itu harus ringan, cuma kalau boring besi seperti ini harus diperhatikan lebih lanjut. Oke, beda dengan empat tak yang jelas. Di sini permasalahan trouble ya utama itu motornya dia gancet. Kedua, stangnya bengkok, kerasnya rusak, udah rada sedikit oblak. Pokoknya ini overhaul total ya, overhaul total, melakukan penggantian atau mengganti spare part. Oke, di sini sudah kita cuci untuk motornya, motor F80 ya. Ini besinya bagus banget kalau motor zaman dulu. Untuk dalamannya ada sedikit, dan sebagian packingnya itu sama dengan Yamaha BSR. Salah satunya bagian kopling dan pompa oli ini sama dengan BSR, namun tidak semuanya itu sama. Oke, nah di sini kita fokus ke boring saja, karena stang ya ganti ya wis ya. Cuma biasanya kalau tipe apa ya, iki stang dua tak yang lain kan biasanya di sini bolong ya. Karena ini cc-nya kecil, harus membutuhkan torsi yang begitu maksimal, sehingga di sini kalau motor zaman dulu dua tak dia rapet ya. Dia bagus juga supaya kompresinya dia lebih bagus. Jadi pemikirannya wong zaman biyen lebih mateng nimbang pemikirannya wong zaman saiki. Ya. Oke, untuk yang lain nggak ada masalah, kampas kopling aman. Cuma nanti kita akan melakukan servis bagian pompa olinya. Untuk tutorial pompa oli udah ada di Yamaha BSR, ini sama ya. Jadi nggak kita ulas lagi, nggak kita review lagi, nggak kita tutorialkan lagi. Silahkan cek di deskripsi saja. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Nah, kita masuk ke boring saja, kita fokus ke boring saja. Untuk yang lain ini masih standar, nggak ada yang kita oprek-oprek ekstrim tuh, nggak ada. Yang lainnya masih standar, stang standar, nggak stroke up dan lain sebagainya. Cuma crankcase nanti kalau ada waktu kita bersihkan lebih lanjut, ini dibikin meling supaya pada waktu konversi karter BBM naik ke lubang transfer dan lubang bilas dia lebih maksimal. Lalu kita setting membran seperti biasa. Boring F80 di sini seperti yang tadi saya sampaikan, ini full besi. Untuk linernya juga besi, dan boringnya atau rumahnya ini juga besi, atau segemjung ini full besi. Nah, untuk pengorteran usahakan ringan. Ringan seperti apa? Ringan seperti dua tak yang lain ya, tapi agak ringan sedikit. Karena apa? Ini full besi. Beda dengan blok al yang bertipe dua tak walaupun dia aluminium, itu beda. Ini lebih ringan sedikit. Untuk ciri-cirinya supaya teman-teman mengorter
atau mengganti piston supaya aman. Kalau tipe 2 tak itu bagian bawah dia harus jatuh yang kepriki, bagian TMB piston harus jatuh, itu aman. Tapi kalau bagian TMB dia seret, otomatis motor pada RPM tertentu dia akan ngejim. Contohnya seperti ini kita masukkan ya, ini jatuh. Kalau tipe motor ini harus jatuh, nggak boleh, nggak ya, jangan sampai masuknya dia kayak 4 tak itu nggak boleh, nanti malah ngejim, repot ya. Untuk 2 tak di sini harus longgar. Ini TMB harus ringan, bukan longgar ya, ringan. Ini ringan, itu jatuh. Oke, tadinya ini motor oversize 75 menggunakan original, cuma karena gancet terus baretnya yang terlalu dalam menggunakan oversize 100, kemungkinan besar bekasan baretnya dia tidak hilang. Lalu kita ambil menggunakan oversize 125, tujuannya supaya lebih lebih yakin, soalnya barete ben ilang kabeh. Karena 2 tak dia mengandalkan kompresi karter. Kalau kompresi karter sudah bocor, otomatis dia akan loyo motornya ya. Kayak dene sel keras bocor mon ini wis angel yo. Sel keras 2 tak bocor pi mon ini wis angel. Apa maning pistone sing ora bener, nanti motornya malah tidak bertenaga. Paham ya guys? Paham. Untuk pemasangan ini arah panah harus menghadap ke exhaust, nggak boleh menghadap intake, nanti malah ringnya jepet. Kayak lagi ini kolterannya ringan. Nah, oke. Untuk piston kita menggunakan NPP. Ini berjenis NPP. Sebenarnya kalau seandainya oversize 100 boringnya masih tertolong, saya ambil oversize 100 yang original juga, Mizumi. Ini oversize 125 menggunakan piston NPP. Jangan dibully ya. Yo kuanus temen-temen oversize, karena oversize standar motor yang bawaan ori kan cuma sampai 100 tok. Kalau lebih dari 100 oras bisa nganggo ori, nganggo sing KW kayak dene VIM, NPP, ENR. Kalau berjenis ENR dan lain sebagainya saya jangan jangan terlalu yakin teman-teman ya. Pistonnya murah, cuma kan kualitas beda ya. Saya menggunakannya NPP dan VIM, ori, VIM, NPP. Berarti 3 jenis yang ini yang sering saya pakai, ori, VIM, NPP. Kalau masih bisa ori, misalnya kan oversize 75 naik 100 masih bisa ori, yang go ori. Tapi kalau sudah 100 ke atas kan sudah tidak bisa ori, harus menggunakan yang KW. Saya menggunakan VIM. Kalau nggak VIM ya NPP. Saya menggunakan VIM. Karena apa? Di VIM itu piston ada jalur olinya. Itu bagi 4 tak. Saya sukanya seperti itu. Oke, sampai mana tadi ya? Oke, piston ini harus jatuh ben supaya ini motor orang ngejim. Ini wajib hukumnya. Karena ini liner besi semua ya. Nah, kalau 2 tak jatuh seperti ini sebenarnya semua nggak apa-apa, cuma tertentu ya, ada yang linernya besi lalu bloknya dia aluminium. Karena ini bis semua, dari bawah sampai atas dia harus ringan. Oke, nah kita di sini sudah melakukan sejenis korek, sejenis porting ya, anggap porting lah, bertujuan supaya RPM bawah ataupun perjalanan si BBM menuju bahan bakar dia mulus ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya tidak memperbesar lubang transfer ataupun lubang bilas. Di sini saya tidak perbesar guys. Di sini saya hanya memudahkan si BBM naik ke atas saja, yaitu dengan mengerok bagian sini. Yo sebentar tak luru. Nganggo tuner tudinge ya, mengerok bagian sini ya, ini di porting sini juga tidak asal, jangan sampai morting sini dia lurus ya. Ini kan seperti ini, lubang bilas kan dia mengkelung, nah mengkelung seperti ini.
mengkelung ya, teman-teman bisa lihat mengkelung. Jadi pen supayane mortinge iku kudu ki posisi niki tetep, posisi niki juga harus tetap mengkelung. Nggak boleh di sini datar meranang kok malahan repot, motornya ora penak. Yo, ini saya cuma memporting di bagian bawahnya saja ini. Ini saya tajemin, lalu di sini saya sesuaikan lagi. Untuk ukuran ini saya nggak pakai ukuran karena tidak merubah bagian ini. Bagian leng iki ora tak lubah. Jadi ini nganggo ukuran. Yo, kalau mau perbesar ini harus pakai ukuran. Yo, ini saya apa yo jane feeling tok, wis kebiasaan. Yo, kebiasaane wong bengkel morting wis kira-kira niku yo pas ya ngono. Ya, kecuali teman memperlebar bagian kotaan iki. Nek mau memperlebar kotaan iki lah harus diukur. Tapi kalau menajamkan bagian sini dan melakukan porting itu nggak diukur nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya, kalau yang pemula ya jangan coba-coba, nanti malahan salah miringnya ini nanti repot. Tujuannya lubang bilas naik ke atas sini, malahan nanti dengan lenceng mrene kan repot, ataupun terlalu bengkok mrene kan repot. Nah, terlalu bengkok nanti mah BBM-nya sungurung kebakar langsung lubang knalpot kan repot. Yo, seperti itu. Oke. Di sini untuk lubang transfernya sama. Ini saya tidak merubah, hanya ngerok saja, memorting saja bagian sini ben supaya ini BBM lebih ringan. Paham yo? Paham kudune. Jadi ini portingnya saya orang neka-neka karena ini saya mempertahankan keoriginalannya saja. Yo. Jadi ini pin motor iki selang sami gen klasik ya, gen teng seperti itu. Bukan treng itu enggak, saya enggak pengen seperti itu. Karena ini motornya klasik, iman-iman. Ya, seperti Fish Air, walaupun saya porting Fish Air itu yo seperti ini juga, kecuali lubang transfer lah, lubang bilasnya lah itu diukur. Kalau ini saya nggak ukur tapi kalau bagi pemula ya jangan, ini bahaya juga sebenarnya. Nanti kalau bagi pemula asal dikerok, nanti di sini terlalu banyak lingerok, otomatis BBM akan ngawur, masuk sananya itu ngawur. Nih, ini jangan coba-coba kalau masih pemula, belajar dulu ya. Walaupun ini saya tidak menggunakan apa yo carane trik ataupun ukuran yo. Nah, oke, hati-hati teman-teman, kalau pemula jangan coba-coba. Intinya bagi yang sudah terbiasa menggarapi 2 tak saja. Nah, kalau sudah terbiasa nanti paham. Kalau belum terbiasa yo orang terbiasa berarti. Oke, teman-teman bisa lihat ya ini. Nah, paham ya? Nanti kalau nggak paham yo mrene sinau karunya. Ora ding bisa tanya-tanya lewat komentar dan lain sebagainya. Oke, untuk lubang knalpot kita nggak rubah sedikit pun untuk lubang knalpot ya. Ini lubang knalpot masih original, saya nggak oprek-oprek lubang knalpot, ini original ting ya, cuma saya bersihin tok. Ini bukan saya porting, saya bersihnya pakai tuner, jadi kayak di porting ning ora di porting, kita harus tok. Syukur-syukur teman-teman kita doampol wae melingi pol, nanti mah lebih enak. Yang kita rubah itu bagian lubang bilasnya. Karena apa? Dulu saya pernah sampaikan, jika melakukan oversize ya, melakukan oversize yang lebih besar, misalnya oversize 0 ke 25, itu kan turunnya lubang bilas sekitar sama dengan oversize-nya, berarti 0,25 ya. Tapi kalau sudah sampai 100 otomatis kurang 1 mili. Iya kurang 1 mili apa berapa yo? Ya, kurang 1 mili. Dan ini 125 otomatis lubang bilas akan lebih turun dari lubang transfernya. Karena apa? Lubang bilas dia itu bentuknya miring. Dimana kalau miring seperti ini, lubang bilas kan seperti ini. Set.
ya. Nah, seperti ini. Karena pengkelungannya di sini ataupun lingkaran setengah lingkaran, hampir setengah lingkar di sini. Nah, ini kedepras akhirnya turun yang ngono. Paham yo? Paham. Yang tahu tak sampaikan. Makanya setiap mengoperses 2 tak yang lebih besar itu harus mengukur kembali lubang bilas. Karena apa? Tujuan lubang bilas yaitu untuk menggiring ataupun membuang sisa gas bakar yang sudah terbakar. Jadi untuk ngresik-resiki iki tujuane lubang bilas kue tugasnya resik-resik. Yo kayak anadofatu minal iman, resik-resik. Jadi ini lubang bilas bener ya motor awet. Makanya apa, motor bawaan standar pabrik awet-awet guys. Soalnya apa, lubang bilas gen bener, lubang transfer gen bener, lubang knalpot gen bener. Tetapi kalau sudah melakukan verbes ataupun operses yang besar, itu motor nggak bakal awet. Karena apa, jarang sekali orang untuk memperhatikan lubang bilas ini ya. Nah, di sini untuk 2 tak Yamaha bebek ya, yang jelas bebek ya, untuk VSR F80 F75 itu menggunakan lubang bilas satu lubang bilas, dan ini hampir sama dengan VSR ataupun mirip sekali. Teman-teman bisa lihat dari lubang bilas, lubang transfer, lubang exhaustnya ini jiplek banget karo VSR. Jadi ini saya mortingnya ngukurin menggunakan teori VSR, itu tidak apa-apa ya. Kalau teman-teman ada masukan yang lain ya silahkan sampaikan saja ke saya. Nek apik ya tunggu, nek elek ya ora, yang ngono peng. Jadi ini aman. Ini yang sering saya pakai di Yamaha VSR ataupun F80 F70 yang robot ataupun yang tidak robot, yang bagong ataupun yang lain, teorinya sama. Ini untuk Yamaha. Kalaupun Suzuki itu lubang bilasnya beda, tapi harus menggunakan pengukuran juga, tidak asal untuk memportingnya. Oke, kita masukkan saja si piston. Ini arah ke exhaust, berarti seperti ini masuknya. Nah, ya, dimana kalau di sini dia sudah runcing ataupun kita porting, nanti BBM masuk ke sananya dia akan lebih mudah, seperti itu. Tujuannya porting seperti itu. Ya, karena tadinya di sini dia tumpul, otomatis BBM akan tidak maksimal. Lalu kita porting ben supaya ini masuknya maksimal. Oke. Ya, untuk ini bentuk ininya ini ora tak rubah babar pisan, oke. Kotakan iki ora tak rubah, kotakan iki ora tak rubah, kotakan iki ora tak rubah. Ora tak gede-gede ora. Ini standar ting untuk ukuran ininya. Cuma kita kepres bagian sini dong. Oke. Nah, oke. Sing 2 take sering bodol. Sing 2 take verbes delang itik, oke. Tak warai trike. Ya tukang bubut ki padang ngawur. Oke, ini flash tak dihidupkan dulu yo. Nah, sore flash iki. Beton yo. Nah, kita naikkan saja pistonnya dulu. Nah, ya, dimana lubang transfernya dia sudah tertutup dan lubang bilasnya nutupnya belakangan. Ini hukumnya wajib pada motor VSR ataupun F80 ya, bebek Yamaha. Beda dengan Eri King. Kalau Eri King lubang bilasnya nutupnya belakangan, nanti karbunya akan sedikit meletup ya, karena timbal balik dari ruang kompresi. Kalau tipe Eri King, Eri S, YT pemaning yo. Sing Yamaha sing buringe ngadeg kayak sing membranan wis RS 100 apa kayak lah. Jenis banyak sekali untuk perjalanan Eri King. Nah, itu lubang bilas nggak boleh terlalu naik ataupun melebihi lubang transfernya. Nanti ada timbal balik kompresi dan terjadilah karbu rodo sedikit meletup.
Oke. Tujuan lubang bilas yaitu untuk menggiring sisa gas bakar untuk menuju ke knalpot. Jadi teman-teman porting sing mair untuk lubang bilas dia menuju ke kubah. Titik tengah kubah itu di mana? Ya. Titik tengah kubah kan di mana? Angel yang nah, misalnya seperti ini sejajar ya. Nah, dia menuju ke titik tengah kubah. Atau lebih baik dan lebih bagus itu menuju di bagian sini. Usahakan lubang bilas dia menuju ke bagian sini. Kalau menuju ke bagian busi lurus, otomatis di sini akan terlewat. Di sini akan terlewat. Ciri-cirine ngene iki. Kadang motor 2 tak sing wis diverbes, kowe tenagane loyo. 1. Busine teles terus. Diduk gaspol ada suara drik padahal pistonnya baru. Itu permasalahannya lubang bilas sing ngawur. Makanya nek teman-teman overbes 2 tak itu jangan sembarangan memilih tukang bubut. Yo, perhatikan tukang bubute sing mantep nang mungguhe manahe panjenengan sedoyo. Ngono. Yo, usahakan lubang bilas dia menuju ke sini. Setelah menuju ke sini, ini akan terkuras dengan sempurna sisa gas bakar. Tes mantul mrene iki buang knalpot. Paham ya? Berarti lubang bilas ini tes buang knalpot. Tujuan lubang bilas seperti itu. Apabila lubang bilas dia ngawur, lubang bilas dia mortingnya asal, lubang bilas dia terlalu tinggi, itu sama saja dengan lubang bilas bodol. Yo dong, denden tambah apik malah denden tambah bodol. Mal praktek ibaratnya. Ya, kadang ada ya lubang bilas menuju ke sini. Kadang ada yang lubang bilas langsung menuju ke sini. Kadang ada yang lubang bilas langsung menuju ke sini. Kalau menuju ke sini, nanti sisa gas bakar di sini akan terlangkah ataupun tidak tersentuh ataupun tidak terdorong. Sehingga busi akan menjadi hitam, motor akan menjadi derik seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Yang bagus seperti apa? Yang bagus menuju bagian apa ini ya? Pinggir gini, lingir G. Soalnya kan ini kan ada kemiringan, ada sikuis, kemiringan kubah, ya. Menujunya ke sini, bagian ini. Usahakan menuju bagian sini. Kalau menuju bagian sini, otomatis ini akan terbuang. Di sini akan terbuang, lalu pantulan dari sini akan lurus ke knalpot. Pantulan dari sini. Karena apa, ini kubahnya standar. Beda sekali dengan kubah yang sudah bubutan, otomatis kadang tidak memikirkan kinerja daripada si piston, tidak memikirkan kinerja daripada pembuangan, siklus pembakaran 2 tak. Makanya kadang wong wis di bore up, wis di porting malah motornya tambah loyo. Kuwi ngawur. Penggarapannya sing ngawur. Yo, karena ini ori, wis mantep bagi saya. F80 ini saya suka sebenarnya motornya. Kenapa suka ini? Saya sebenarnya suka motor klasik. Bahkan trail saya juga ini bentuknya itu klasik. Mau lihat trail saya? Nah, ini motor trail saya. Bentuknya itu apa ya? Motor trail jadul. Ya nak kumbahannya. Ini motor trail saya. Ini basicnya TRS. Walaupun TRS ini saya garap sendiri, mau sama motor api wis mayu. Siap lah. Ini cuma permasalahan pengen saya ganti bloknya karena bloknya udah verbes dan verbesnya dia overbes, berarti besi itu lapis besi. Saya nggak suka ini, mau saya ganti bloknya. Ya, cuma lu cari blok yang masih standar yang di bawah persen 100 untuk motor ini kayaknya jarang. Ya, ini bentuknya klasik, guys. Ini saya mengaplikasikan tangki DT100 dan aksesorisnya dia menggunakan ada yang TS100, ada yang DT100. Ini bentuknya ada yang KLX, ada bracket FU. Wah, ini
sementing nemplok rapi motor wong bengkel ngono kuwi. Oke, paham ya? Nah, paham ya, tadi sudah saya sampaikan, lubang bilas usahakan menujunya ke bagian ini. Nanti mantul ke sini, terpantul lagi untuk menuju ke knalpot supaya bersih. Ya, jangan sampai memorting dia terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, nanti malahan motornya nggak enak. Terjadi boros juga kalau terlalu tinggi. Ya. Oke. Nah, usahakan setiap motor 2 tak Yamaha ataupun sejenis seperti motor ini Fish Air apa dan lain sebagainya Yamaha ya, yang menggunakan lubang bilas seperti ini, itu usahakan lubang bilas dia nutup belakangan, walaupun lubang transfernya dia sudah tertutup, posisi knalpot masih kebuka 1/4-nya, kisaran 1/4. Nah, kenapa lubang bilas dia nutupnya belakangan? Karena setelah melakukan kompresi karter, piston akan bergerak naik, menutup lubang transfernya. Nah, di sini kapasitas BBM sudah sesuai dengan kapasitas ini, kapasitas pistonnya. Nah, tujuan lubang bilas nutupnya belakangan supaya si BBM gas bakar yang sudah tercampur, sudah terbakar, dia lebih maksimal menuju ke knalpot seperti itu. Makanya ini nutupnya belakangan. Oke, ada apa? Oke, lanjut ya. Maaf tadi ada teman ganti kampas, sama itu ada satu lagi, cuma ini tak selesaiin dulu. Oke, tadi sampai mana ya? Untuk menuju ke sini bagian kubah, usahakan lurus dengan sini supaya pembilasnya dia bersih. Terus lubang bilas harus tutupnya belakangan. Oke, nah di sini untuk menentukan lubang bilas daripada lubang bilas, ia menentukan tinggi lubang bilas itu diukur dari lubang transfernya, dimana transfer dia paten permanen. Kalau transfer dia permanen, ini nggak bakal berubah kecuali melakukan overbus, sehingga lubang ini dia akan kadang menceng, kadang kurang kiri sedikit, kurang kanan sedikit, kadang terlalu atas, kadang terlalu bawah. Makanya overbus itu kadang ada yang fatal ya karena seperti itu. Oke, pertama kalau teman-teman ingin menentukan tinggi lubang bilas, itu diukur dari bibir ataupun dari atas sini ya, dari tepi sini ke bawah seperti ini untuk mengukurannya. Namun untuk menentukan lubang bilas, karena setiap motor kan lubang bilasnya beda-beda ya. Kalau ini dengan Fish Air kan beda, makanya tahu teorinya dulu untuk menentukan tinggi lubang bilas, yaitu teman-teman mengukur terlebih dahulu lubang transfernya. Ini lubang transfer dia masih original, jadi bisa buat patokan ya. Kalau tidak original, misal udah berpesan, itu teman-teman harus mempunyai buku khusus tentang panduan cara porting. Nah, untuk diukurnya dari atas sini ke bawah sini, sebentar saya ukur dulu. Pastikan sigmat posisinya bagus. Dilihat dari bawah ataupun dari knalpot ya. Dikit lagi, terlalu banyak. Nah, ini tinggi lubang bilas yaitu ada lubang transfer yaitu ada di 39,9 ataupun koma berapa ini, 40 ya, karena sigmat saya ini kan rada stres. Ketemunya ora pas, ketemunya ke 1,4 mili. Berarti ini tingginya itu karena ketemunya angka di angka 40, jadi ini 39,75 ya, seperti itu. Nah, lubang transfer tingginya segini. Lalu teman bisa menentukan ya,
bisa harus menentukan. Karena misalnya tinggi ini hitung bulat saja ya untuk teman-teman supaya ora pusing. Nek anak koma-komane biasanya pusing. Misalnya tinggi lubang transfernya dia ada di angka 40. Lalu lubang standar pabrikannya daripada lubang bilas biasanya itu ada di angka 38 ataupun 39. Pas. Biasanya selisih 1 mili. Karena ini sudah oversize besar, otomatis lubang transfernya, lubang bilasnya dia akan turun. Karena sudah saya sampaikan, lubang transfer itu miring seperti ini. Jadi kalau seiring quarteran dia ganti, oversize naik, oversize naik, oversize, dia akan turun. Seperti itu. Jadi harus menyeting ulang daripada bilas. Tujuannya ben pistonnya ora cepet ngejim, pistonnya awet, tarikannya enteng, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, misalnya lubang bilas 40, teman-teman bisa menentukan motor ini buat harian atau buat apa yo. Kadang ada yang nyeting motor buat drag. Tapi kalau buat harian, settinglah harian saja. Kalau buat drag, baru teman-teman bisa menentukan semaksimal mungkin. Karena ini harian, jadi kita pakai harian, yaitu ada di angka, saya ambil lubang bilasnya ini ada di angka 38 ya, ada di angka 38 ataupun 37 itu sudah, kalau angka 37 itu sudah terlalu apa yo, ekstrim apa yo carane, kelebihan. Ya kalau lebih naik itu lebih bagus, cuma kalau terlalu naik nanti akan timbul masalah yang baru. Jadi ini kita ambil lubang bilasnya ada di angka 38. Itu titik standar kita karena ini motor pakai buat standar. Oke, paham ya? Untuk Fish Air bisa diterapkan cara ini. Sementing harus teman-teman yang penting punya sigmat dulu untuk pengukuran ya. Ini piston ukurannya yaitu propo iki cilik temen nih maksudnya 47, berarti standare yaiku ada di 40, ini 48, berarti ada di angka 46,75. Itu kisaran standarnya. Oke, semoga bermanfaat. Untuk porting knalpot teman-teman kalau harian itu jangan diporting, bersihkan saja ya. Kalau buat drag boleh teman-teman menentukan, ini tinggal ukur saja angka dari bibir knalpot. Misalnya ini misal ya, semisal diukur dulu dari atas lubang knalpotnya. Nah, lubang knalpot ada di angka 33. Knalpot ada di angka 33. Kalau dibuat harian teman-teman bisa mengurangi 1,5 mili, yaitu ada di angka 31,50 ataupun 32. Karena 2 tak kalau dikurangi 1 mili saja itu pengaruhnya sudah besar banget. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam mengukurnya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk tips cara membuat piston awet setelah oversize yang lebih besar. Itu caranya seperti itu ya. Karena keawetan itu di sini di bengkel Herdik Tutor, keawetan itu lebih dipentingkan daripada pembayaran. Ora wasal dadi, makanya dandanang ini suwe-suwe soalnya dipikirkan dengan semaksimal mungkin. Seperti itu, tidak asal beras sudah oleh duit, enggak. Saya enggak seperti itu. Percuma yen motore dandanane ora berkah, sing digoletke berkah. Makanya sabar sithik hasil apik. Usahakan seperti itu kalau di bengkel Herdik Tutor. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman bisa mencerna, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.